Marsan dari suku Osing Banyuwangi ciptakan tari gandrung untuk kelabui musuh. Tari gandrung dikenal sebagai ikon kesenian dan budaya Banyuwangi. Keberadaannya kian populer setelah pemerintah Kabupaten Banyuwangi selalu menyelenggarakan pagelaran tiap tahunnya dan tak lupa mengekspos budaya suku Osing Banyuwangi. Channel Lingkaran Hitam akan mengulas tari gandrung yang sudah mendunia ini dan memiliki perbedaan dengan tari gandrung klasik. Tari gandrung klasik diperkirakan lahir sejak 1700-an. Tarian yang berasal dari suku Osing, suku asli Banyuwangi ini, pada mulanya dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Dewi Sri setelah melakukan masa panen. Memang kalau gandrung itu keseluruhannya Banyuwangi, tapi yang jelas gandrung itu dari masyarakat Osing, juga termasuk syair-syairnya. Gandrung yang menggunakan bahasa Osing, Wangsalan dan lainnya. Selain menjadi perwujudan rasa syukur, tari gandrung juga memiliki kisah perlawanan terhadap penjajah pada tempo dulu. Di saat melawan penjajah dan ketika para pejuang Indonesia yang terdesak ke dalam hutan kala itu, seseorang yang bernama Marsan berdandan layaknya seorang penari gandrung untuk membantu para pejuang Indonesia. Jadi, gandrung yang pertama itu namanya Marsan, seorang laki-laki, bukan perempuan. Jadi, punya inisiatif mengenakan kostum gandrung sekaligus sebagai mata-mata. Intinya untuk mendatangi desa ke desa untuk memberikan bantuan kepada para pejuang-pejuang kita yang memprihatinkan di medan perang kala itu. Penari gandrung yang juga merupakan pejuang itu pun berpakaian layaknya wanita, karena jika tidak berkostum layaknya seorang penari, mereka pun akan langsung ditangkap oleh Belanda. Marsan, penari gandrung laki-laki tersebut pun akhirnya menari dari satu desa ke desa lainnya dengan membawa misi untuk membantu para pejuang Indonesia yang sedang mengalami kesulitan. Karena kalau tidak menggunakan kostum gandrung atau seperti ngamen itu, langsung akan ditangkap oleh Belanda. Jadi, kalau pakai pakaian biasa akan dicurigai dan ditangkap oleh Belanda. Kalau untuk penari tidak, karena istilahnya saat itu juga ngamen, sekaligus bisa memasuki ke dalam markas Belanda. Tidak mengherankan jika penari-penari gandrung kostumnya sedikit terbuka dengan gerakan-gerakannya yang sengaja memikat dan menarik perhatian. Hal tersebut pun bertujuan untuk menarik para penjajah dan terlena. Hingga akhirnya para penari tersebut bahkan nantinya diundang oleh Belanda untuk menari gandrung
Akhirnya, dengan ditampilkannya gandrung dengan gerakan-gerakan gandrung itu, seperti sengaja menghipnotisnya yang melihat. Dengan tarian-tarian gandrung itu yang memukau. Karena memang dulu itu penari gandrung juga punya mantra-mantra yang menarik perhatian. Dengan asiknya menikmati gandrung sambil minum-minum, lupa dengan tugasnya. Akhirnya, dengan saat itulah para pejuang-pejuang kita dengan mudah menyerang musuh. Oleh sebab itulah, tari gandrung memiliki nilai-nilai perjuangan melawan para penjajah. Bahkan tak cuma itu saja, busana yang dikenakan para penari gandrung juga memiliki makna tertentu. Ada omprok, ada juga di sini ilat-ilat, termasuk ada kemben, ada simbolnya merah putih di situ. Karena gandrung itu termasuk pejuang, jadi kostum gandrung itu ada simbol merah putih. Barulah setelah Marsan tiada, penari gandrung pun digantikan oleh seorang perempuan sebenarnya. Penari gandrung perempuan pertama berasal dari desa Cungking yang sekarang menjadi desa Kemiren. Perempuan bernama Semi dari desa Cungking itu gandrung pertama perempuan. Mulai saat itulah dinamakan gandrung terop. Dahulu, tari gandrung dibawakan semalam suntuk hingga subuh. Dalam pementasannya, tari gandrung terbagi dalam 4 bagian, yakni jejer gandrung, rapenan, paju gandrung, dan seblang subuh. Tari gandrung ini disebut juga tari gandrung terop. Sementara yang dipentaskan dalam festival adalah tari gandrung kreasi. Gandrung kreasi bisa dipadukan dengan drama teatrikal seperti yang dipentaskan dalam beberapa festival yang diadakan oleh pemerintah Banyuwangi.